Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami melihat bahwa Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Semua pekerjaan-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Jika Engkau bersama dengan kami Tuhan, maka segala yang baik, segala yang indah itu pasti terjadi atas setiap kami, orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hati kami semakin hari dikuatkan, semakin hari dibawa untuk terus hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi meskipun ada badai dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hati kami Tuhan dikuatkan saat ini ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami menantikan Engkau. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu, saudaraku, sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin, maka kuat roh dan jiwa. Kami menantikan Engkau setiap waktu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Sama-sama katakan dengan iman. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, satu-satunya perlindungan kami. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Panggil namanya Yesusku.
sepertimu. Kau Allahku yang setia. Shalom, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita sudah bersekutu, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kasih sayang dan Roh-Mu bekerja buat kami sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan beberapa kelengkapan dalam kita mengadakan peperangan rohani melawan orang-orang jahat, melawan roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Kita akan melanjutkan pada kesempatan ini, kita akan membaca kembali Efesus 6 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam pasalnya yang ke-6 ini Paulus mempersiapkan kita untuk mengadakan perlawanan dengan roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Kehidupan kekristenan adalah suatu peperangan. Mengapa? Kalau kita melihat dari Efesus ini, surat ini Paulus mempersiapkan kita untuk kita dapat mengadakan peperangan rohani. Kita kuat di dalam kita melakukan peperangan rohani. Karena apa? Ketika kita mengalami suatu kekalahan di dalam peperangan rohani kita, maka disitulah kita akan mengalami suatu kematian. Roh kita sudah tidak hidup lagi. Kita sudah tidak bisa lagi menangkal kuasa-kuasa kegelapan ketika rohani kita mengalami suatu kemunduran. Paulus menasihatkan dalam pasal 6 ini untuk kita sebagai orang percaya dalam melakukan dalam kehidupan kekristenan kita harus berdiri teguh, kita harus berdiri dengan tegap, kita harus kuat. Karena yang kita lawan adalah hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Paulus untuk menasehatkan kepada kita di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, diingatkan kita harus berdiri tegap, kuat di dalam Tuhan, dan kita menggunakan seluruh kelengkapan Allah. Pada ayatnya yang ke-16, apa yang kita gunakan? Yaitu perisai. Dalam segala keadaan kenakanlah perisai iman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perisai biasanya dipakai untuk menahan serangan. Ya, perisai itu juga terbuat dari baja atau terbuat dari besi yang sangat kuat. Dia biasanya diselipkan di tangan seorang prajurit Romawi, dan kegunaannya itu adalah untuk menangkal panah
api dari musuh. Kalau kita melihat, kalau baju sirah dia terpampang di tubuh, ya, ada di dalam tubuh seorang prajurit Romawi. Tapi kalau perisai itu dia bisa melindungi tubuh, dia bisa berputar ke kiri, ke kanan, bahkan dia bisa ke atas ataupun dia ke bawah untuk menangkal panah-panah atau senjata-senjata yang dilemparkan ketika mengadakan peperangan. Nah, di sini Paulus mengatakan adalah kita harus mempergunakan perisai, yaitu iman. Iman harus menjadi perisai hidup orang percaya. Iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita, kepercayaan kita mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mulai dari karya keselamatan Allah, mulai yang Allah kerjakan bagi kita, bagi orang percaya, itu kita bisa pakai dalam menangkal serangan iblis. Iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita, dan hal-hal mulai dari karya keselamatan Allah ketika Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mulai dari dia dilahirkan, dia mengalami penderitaan, dia mati, dia dibangkitkan, itu adalah iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus itulah yang akan membawa kita untuk kita dapat menangkal serangan iblis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serangan panah iblis itu kalau saya menginterpretasikan dalam masa-masa sulit seperti ini, serangan iblis bisa memakai keadaan dan kelemahan kita. Dalam segi kekurangan kita, pergumulan kita dengan keluarga kita, pergumulan ekonomi kita, pergumulan dalam pekerjaan, hal-hal celah-celah yang seperti itulah iblis dapat memakai, dapat menggoda kita, menggoda iman kita, sehingga apa? Kita mulai melakukan berkompromi terhadap dosa-dosa. Nah, firman Tuhan, iman yang ada di dalam kehidupan kita, iman yang kita pegang kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan memampukan kita menahan serangan iblis, ya, menahan godaan iblis yang bisa memakai setiap celah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serangan iblis itu sangat dahsyat bagi setiap orang percaya. Ya, dia bisa saja memakai siapa saja untuk menyerang kita sehingga membuat iman kita goyah. Tetapi ketika kita meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus, kepada hal-hal yang benar, kepada Allah yang benar, Allah yang berdaulat, dan Allah yang berkuasa atas kehidupan langit dan bumi, disitulah yang bisa mengalahkan kekuatan iblis itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa dan terimalah ketopong keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketopong itu adalah helm yang digunakan oleh tentara Romawi. Di sini dikatakan ketopong keselamatan. Keselamatan yang Allah janjikan dalam kehidupan orang percaya itu berguna untuk melindungi kita dari serangan iblis. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan janjikan itu adalah hal yang menjadi utama yang ada di dalam kehidupan dan pengetahuan orang-orang percaya. Makna dari ketopong keselamatan ini adalah anugerah yang keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menjadi penyelamat kita. Itulah yang akan membebaskan kita dari dosa dan dari kuasa-kuasa kegelapan. Keselamatan harus menjadi ketopong, harus menjadi perlindung bagi kepala kita. Karena apa? Pengharapan kita tertuju pada keselamatan yang sudah dijanjikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ketopong itu melindungi kepala kita. Pengharapan yang baik akan keselamatan itu akan memiliki dasar, ya. Ketika kita memahami keselamatan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan orang percaya, itu akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk kita tidak digoyahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya masih di ayat 17 dikatakan bahwa pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita berbicara tentang pedang,
Ya, pedang itu berfungsi untuk menangkis ataupun juga untuk menyerang. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus menggambarkan bahwa pedang roh adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhanlah yang akan menjadi pedang dalam kehidupan orang percaya. Pedang adalah alat yang sangat penting. Kalau kita melihat bahwa pedang ini sangat penting, tidak mungkin kita berperang tanpa pedang. Ya, kalau kita melihat tentara-tentara, ukuran pedang, kalau zaman dulu mungkin pedang, kemudian zaman sekarang mungkin mau pakai senjata api dan sebagainya. Nah, disinilah kesiapan seorang percaya bahwa firman Tuhan harus menjadi pedang bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan, kalau kita melihat bahwa betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan orang percaya. Dengan firman Tuhan yang kita pahami, yang kita percaya, yang kita imani, bahwa firman itulah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat bahwa pedang Goliat, kalau Bapak Ibu masih mengingat tentang Goliat, pedang Goliat itu sangat kuat, ya. Pedang Goliat itu sangat kuat dan dia mempercayai pedang itu mampu membawa Goliat menjadi pemenang dalam setiap pertempurannya. Nah, pedang firman Tuhan, pedang roh itu akan menyerang dan membuat kita itu kuat di dalam menangkis serangan itu. Karena firman yang ada dalam kehidupan orang percaya, yang hidup dalam hati dan pikiran orang percaya, itulah yang akan menguatkan kita. Sehingga kita tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran, ajakan-ajakan iblis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Allah yang sudah tersimpan dalam hati, dalam pikiran orang percaya, itulah yang akan melindungi orang percaya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita kuat, membuat kita fight dalam menghadapi peperangan hidup. Firman Allah dapat menghancurkan kuasa kegelapan. Kita mengimani itu. Ketika kita mempercayai firman Allah, ketika kita memperkatai firman Allah, firman itu akan menjadi kekuatan, akan menyembuhkan kita, akan meneguhkan kita, akan menegur kita. Bahkan firman Tuhan itu dapat mengusir segala kuasa kegelapan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika firman Tuhan menjadi hal yang hidup dalam kehidupan kita, ketika pagi kita membaca firman Tuhan, kita menutup hari dengan firman Tuhan, kita mengimani selalu firman Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam firman-Nya, kita menyembah Tuhan di dalam roh-Nya, kita percaya bahwa firman itu akan hidup dan membentengi kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada ayat selanjutnya Paulus menjabarkan tentang hal yang terakhir, yaitu kuasa doa. Kuasa doa yang mampu menangkal serangan-serangan. Paulus mengunci kelengkapan senjata Allah itu yang terakhir adalah dengan doa. Peperangan orang Kristen dalam melawan kuasa iblis menuntut adanya kesungguhan dari orang percaya untuk hidup di dalam doa. Untuk hidup di dalam doa, untuk doa itu menjadi nafas dalam kehidupan orang percaya. Melalui doa, Paulus ingin mengingatkan orang percaya yang pertama apa? Kalau kita melihat dari ayatnya 18 sampai ayat yang ke-20, ada 3 hal yang Paulus inginkan di dalam doa. Senantiasa berdoa. Sebagai orang percaya, kita harus tidak pernah lepas dari doa-doa kita. Kita harus hidup di dalam doa kita. Yang kedua, memelihara waktu doa, agar waktu doa kita itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Terkadang dalam kehidupan doa kita, pagi-pagi ketika kita baru bangun pagi, kita cepat-cepat lah. Apalagi kalau kita sudah terlambat. Kita lupa akan doa kita. Ketika malam sudah lelah, males dah. Kita langsung tidur plek tanpa doa kita. Di sini Paulus ingatkan kepada kita untuk kita memiliki waktu doa yang tetap. Sudahkah itu ada dalam kehidupan orang percaya? Sudahkah itu ada dalam kehidupan kita? Kita boleh
menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah yang sudah Allah peranakan. Kita bisa berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, kita memakai baju sirahkan keadilan, kaki kita berkasutkan untuk memberitakan Injil, kita memiliki perisai iman, kita memiliki ketopong keselamatan. Kemudian semua itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita, dilandasi dengan doa. Tanpa doa, kekuatan kita akan menjadi lemah. Tanpa doa, tidak ada yang bisa kita perbuat. Hal yang ketiga yang ingin Paulus ajarkan di dalam doa itu adalah berdoa untuk permohonan untuk semua orang kudus dan untuk semua orang-orang di dalam segala keadaan. Artinya bahwa Paulus menginginkan kita untuk senantiasa hidup di dalam doa kita. Dalam segala keadaan kita mendoakan orang-orang kudus, ya, kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam segala keadaan. Jangan ketika moodnya baik baru saya berdoa, ketika saya tidak punya mood saya tidak berdoa. Itu adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, doa janganlah hanya kita memandang doa itu hanya sekedar lalu dalam kehidupan kita, tapi tidak. Tapi marilah doa kita menjadi alat yang utama yang akan melengkapi peperangan rohani kita sehingga kita bisa menang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan dosa-dosa yang ada, melawan keinginan-keinginan kita yang bisa membuahkan dosa. Karena itu, mari kita gunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Dengan itu kita dapat menjadi kuat. Kita menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan ada di dalam kehidupan kita ke depannya. Mari kita bersama-sama. Bagaimana kita dapat mengaktualisasikan senjata kelengkapan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita menjadi seorang Kristen yang berbuah, kita dapat menjadi seorang yang kuat, dan terlebih kita dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan keinginan-keinginan kita untuk berbuat dosa. Mari, hari lepas hari kita hidupkan hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, disitulah kita bisa melawan kuasa kegelapan. Mari kita gunakan ikat pinggang, kita berbaju sirahkan kebenaran, kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, kita menggunakan perisai iman kita menggunakan ketopong keselamatan kita, dan terlebih kita senantiasa menaikkan doa dan permohonan kita. Karena nafas hidup orang percaya adalah doa dan permohonan kita. Kita percaya bahwa kedaulatan Allah, bahwa kekuasaan Allah, penyertaan Allah akan berlaku dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya itu hidup di dalam rohnya dan menang di dalam peperangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang percaya Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami Tuhan untuk kami melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan dosa-dosa, melawan keinginan-keinginan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, mampukan kami Tuhan untuk berperang agar kami menang Tuhan, dan terlebih Tuhan dalam kemenangan kami, kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, di pagi hari ini kami kembali mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah pemulihan bangsa ini Tuhan dari masa pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin kami di bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada-Mu, mereka mampu menggunakan kebijakan, mengeluarkan kebijakan, keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah itu benar-benar Tuhan berdampak dalam kehidupan setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, para pemimpin, para gembala, para pendeta Tuhan, bahkan untuk pekerja-pekerja Tuhan. Biarkanlah Tuhan mereka selalu hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, imannya kepada
Tuhan Yesus itu akan menguatkan kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan dalam keberadaan kami di bangsa dan negara ini Tuhan, kami sebagai orang percaya tetap kuat. Kami tetap penuh dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari kami selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami dan inilah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.